Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di dalam tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ke masjid ini sampai kembali ke rumah nanti Allah catat pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita yang tidak henti-hentinya kita bersalawat kepada beliau, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita baca suratul Fatihah dengan niatan, ya Allah, apabila ada di antara kita sedang sakit, ya Allah sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Apabila ada di antara kita punya masalah belum selesai, ya Allah selesaikanlah urusan-urusan kami, ya Allah. Cukupkanlah rizki kami, ya Allah. Ala hadihiniyah wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabul doa-doa kita. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita masalah jangan sia-siakan Jumat ini, ya. Sebelum saya memulai ceramah, silahkan diisi, ya, lembaran tadi. Kira-kira dapat berapa kita? Ya, kalau dapat 150 berarti kita udah luar biasa, ya. Siap menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Silahkan. Untuk ibu-ibunya, sholat jamaah bisa diganti dengan ini, ya Bu, sholat tepat waktu, ya. Kalau ibu sholat tepat waktu kasih 5. Zikir jelang malam Jumat, Kemis sore tuh, kalau kita melakukan kasih 5. Silahkan. 10 menit, ya. Nomor 24 untuk ibu-ibu, duduk paling depan. Ini untuk laki-laki, untuk ibu-ibu sholat tepat waktu, ya Bu. Iya, di total ya Bu ya. Itu kan ada 30. Kalau ibu coba ibu Jumat kemarin. Iya. Itu khusus Jumat kemarin. Ibu melakukan apa aja kemarin?
Nggak kedengeran, Bu. Boleh ke depan, Bu. Sini, Bu. Sini. Sini, Bu. Lembaran. Ustaz, ada lembaran. Habis, Bu. Abdul lembaran habis. Laris juga. Masih ya? Tuh, tuh. Yuk. Dapat berapa, Bu? Dapat 90, lumayan. Nggak usah mikir ya, Pak. Isi aja. Itu kan kalau ngisi semua berarti 150 ya. 150. Ya, 2 menit lagi. Satu menit lagi. Ya, selesai. Terima kasih. Bapak ada yang dapat 150 nggak, Pak? Nggak ada. Ibu ada yang dapat 150?
Ya, berarti yang dapat 140. Bapak-bapak juga nggak ada ya? Ya, itulah cara kita memperlakukan hari Jumat. Bisa ibu periksa pakai ini ya bu ya. Ya. Kalau dengan yang standar ini kita sudah punya 30 amalan rutin insya Allah, berarti hari Jumat itu merupakan benteng pertahanan yang sangat kokoh buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kenapa saya memilih tema jangan kau sia-siakan hari Jumat? Karena banyak umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, belum mengambil momen-momen yang sangat luar biasa dijadikan sebagai benteng pertahanan, sebagai sumber keberkahan bagi kehidupan seorang muslim. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu yaumin, sebaik-baik hari, tolaat fihi syams, yang di dalamnya terbit matahari. Ya. Jadi sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari terbit, yaumal jum'ati adalah hari Jumat. Ya. Idul Adha kalah. Ya. Idul Fitri kalah. Ya. Fihi khuliqa Adamu alaihissalam. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Ya. Wa fihi udhilal jannah, dan pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga atas kesalahannya. Wala taqumus sa'atu, dan tidak akan datang hari kiamat illa fi yaumil jum'ah. Ya. Jadi tidak akan datang hari kiamat kecuali hari itu adalah hari Jumat. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyoroti, ya, banyak menyuruh kita untuk memperlakukan hari Jumat. Ya. Ma min malakin muqarrabin, malaikat muqarrabin, langit dan bumi, angin semua, wala jibal, gunung, walal bahri, lautan, illahunna yashfikna min yaumil jum'ah. Jadi para malaikat muqarrabin, lautan, kemudian angin, gunung, semua ketakutan menjelang hari Jumat. Ya. Mereka ketakutan, ya. Padahal mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat patuh, ya. Tapi mereka ini takut ketika hari Jumat akan datang, ya. Kenapa kita ketika mau hari Jumat kita nggak takut, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menganjurkan agar kita tidak menyanyiakan hari Jumat ini, Bapak Ibu sekalian. Kita tadi sudah memeriksa Jumat kemarin, ya. Ternyata kita belum maksimal, ya. Belum ada yang mendapatkan 150, ya. Dari hadis tadi ada beberapa keistimewaan yang harus kita perhatikan tentang hari Jumat. Yang pertama adalah hari terbaik, ya, dari sepekan itu hari Jumat terbaik. Kemudian yang kedua merupakan hari rayanya umat Islam. Kemudian yang ketiga, sehari semalam waktunya itu Allah mengabulkan doa kepada semua orang-orang yang berdoa. Allah memberikan kepada orang-orang yang meminta. Terhapusnya dosa di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
hari berkumpulnya orang-orang yang beriman, dan hari berlipatnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada hari Jumat. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita senantiasa yang pertama banyak membaca sholawat. Berapa kali, Bu? Kalau bisa 100 kali. Ya. Kalau bisa 1000 kali. Mumpung hari Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak bersolawat ketika hari Jumat. Ya. Di situ urutan keberapa, Bu, membaca solawat? Nomor 13, lingkarin ya, Bu ya. Coba bayangkan apa sih keistimewaan orang-orang yang mau bersolawat. Man shalla alayya salatan wahidatan, kata Rasulullah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, sekali solawat saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi asyara salawatan. Maka Allah akan bersolawat kepada orang itu berapa kali, Bapak Ibu? 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah, di sini barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Berarti kalau ibu salawat 10 kali, dijawab berapa kali? Berapa, Bu? 100. Kalau Bapak bersalawat 100 kali, Allah akan bersalawat berapa kali? 1000. Artinya apa? Kedudukan kita mirip dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal menerima salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kelihatannya remeh. Kelihatannya enteng, tapi luar biasa. Apa itu arti salawatnya Allah? Jadi ketika Allah bersalawat kepada kita, yang pertama derajat kita setara dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bedanya kita tidak mendapatkan wahyu. Dalam hal kita diberi salawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, salawatnya Allah kepada kita adalah kucuran rahmat, pencukupan rizki, penjaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalan nasibi yaumal kiamati. Ya. Orang yang paling utama bersamaku yaumal kiamati, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yaitu mereka yang paling banyak bersolawat untukku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Bapak Ibu yang pengen menjadi orang yang paling dekat, ya, berjejer dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyaklah membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlakuan pertama kita terhadap hari Jumat. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar orang-orang yang beriman membaca surat Al-Kahfi.
Siapa yang tiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi? Bapak-bapak yang tiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Subhanallah. Ibu, ya, berarti belum musim ya. Belum musim berarti ya. Padahal ya Allah, ini anjuran Nabi Muhammad SAW. Yang baca Yasin, angkat tangan. Ya, alhamdulillah ya. Yasin dan surat Al-Kahfi. Kenapa kita harus membaca surat Al-Kahfi, Ustaz? Karena surat Al-Kahfi ini adalah surat yang sangat unik ya. Surat yang di dalamnya kisah semua perjuangan para nabi ada di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya. Ada yang mengatakan malam Jumat boleh. Ada yang mengatakan hari Jumat selama belum ganti hari boleh, ya. Adha'alahu minan nur, maka Allah akan meletakkan cahaya di mana? Di tubuh kita, di rumah kita, bainal jum'ataini, dari Jumat ke Jumat yang akan datang. Jadi insyaallah rumah orang-orang yang di dalamnya membaca surat Al-Kahfi, Allah akan berikan sinar, Allah akan diproteksi keselamatannya sampai Jumat depan. Amin ya Rabbal Alamin ya. Baca ya Bu ya, mulai Jumat depan dan seterusnya ya. Kemarin yang membaca surat Al-Kahfi rumahnya dijaga oleh para malaikat, diberikan cahaya sampai Jumat depan. Jumat depan baca surat Al-Kahfi lagi, Allah berikan sinar sampai Jumat depan ya. Dan di hadis yang lain, orang-orang yang banyak membaca surat Al-Kahfi akan didekatkan dengan Baitul Atiq, akan rumahnya didekatkan dengan Mekah. Artinya dia akan sering naik haji atau sering umrah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh Bapak Ibu sekalian ya, baca surat Al-Kahfi ya di malam Jumat ya, atau kalau tidak sempat ya di paginya nggak bisa kejar menjelang sholat Jumat, nggak bisa juga keterlaluan ya kan. Al-Kahfi berapa ayat Bu? 110. Kalau yang lancar kira-kira berapa menit? Yang lancar kira-kira berapa menit baca yang? Kurang lebih 15 menit ya. Dengan 15 menit di dunia, dengan jaminan Allah akan adakan cahaya yang sangat sempurna yang melindungi rumah kita ya. Nah kemudian diupayakan juga umat Islam menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi ya. 10 ayat pertama, siapa yang hafal? Hafal ya Pak ya? Alhamdulillah, subhanallah. Apalagi di waktu Covid seperti ini Bapak Ibu, kita mestinya seluruh umat Islam hafal surat Al-Kahfi walaupun hanya dengan 10 ayat ya. 10 ayat yang pertama ya Bu ya. Ibu-ibu ada yang hafal? Hafal Bu? Belum. Terus kapan ngapalinnya Bu? Ya, hafalin Bu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha asyra ayati min awwali suratil kahfi." Barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi,
Usima minad dajjal, maka dia terlindung dari fitnahnya dajjal. Dan COVID-19 ini termasuk serentetan fitnahnya dajjal, Bapak Ibu sekalian. Dia mendunia, susah diprediksi, kemudian akan menimpa siapapun yang Allah kehendaki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dia akan terlindung dari dajjal. Dan orang-orang yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, insyaallah Allah akan jauhkan dari COVID-19. Ya Bu ya, hafalin ya. Allah sudah berikan pedoman ya, Allah sudah berikan senjata kepada kita untuk membekali orang-orang yang beriman dalam menghadapi musibah COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, hafalin. Bagaimana cara ngapalinnya? 1 hari 1 ayat saja. Terus ya, sambil nyambel baca ya. Salat duha baca. Salat tahajud baca. Apalagi salat qobliyah, bacanya itu aja ya kan. Kemanapun baca itu ya. Kira-kira hafal nggak Bu? Hafal. Kenapa Fatihah bisa hafal? Kenapa Fatihah bisa hafal? Dibaca berulang-ulang ya. Maka selama lockdown ini, daripada nggak ngantor ya, kerjanya dari rumah, disambil menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari COVID-19. Dan insyaallah kalau umat Islam semuanya membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, semua umat Islam menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, insyaallah 2 bulan corona selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu keistimewaan yang ada di dalam hari Jumat. Hafalin ya. Ilmu sedikit demi sedikit ya, diamalin ya. Kemudian yang keempat, ketika hari Jumat, banyak-banyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya menunggu hamba-hambanya yang berdoa. Fihi sa'atun, di dalam hari Jumat ada suatu waktu, la yuafiquha abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullahu syai'an illa a'tahu iyah. Pada hari Jumat tidak ada seorang muslim salat kemudian dia berdoa, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang mereka minta. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hari Jumat ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 30 amalan ya Bu ya. Ada 30 amalan yang ini sesungguhnya adalah kegiatan rutin kita ya. Cuman karena kita enggak teliti ya, jadi banyak yang kelewat ya. Banyak yang kelewat ya. Maka saya membantu untuk Bapak Ibu semua, barangkali nanti diketik lagi di rumah ya, dikerjakan bersama-sama dengan anak ya, dengan istri ya, insyaallah nanti keluarga itu kalau amalannya sudah seperti ini, insyaallah rumahnya akan menjadi rumah yang sangat kokoh, yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian juga di dalam malam Jumat, di hari Jumat juga kita diutamakan banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berapa kali, Bu? Berapa kali? 100 kurang, Bu. Kalau 100 cuma 2 menit. 1000, ya, 1000. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memperlakukan khusus kepada orang-orang yang istighfar. Apalagi pada malam Jumat, banyakin istighfar. Ya. Kecuali orang-orang yang sakit, ya. Boleh jangan beristighfar dulu kalau memang nggak mampu. Ya. Tapi kalau kita lagi sehat, kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena istighfar ini sangat dahsyat. Kalau ibu bapak banyak keinginan, banyak doa yang pengen diucapkan tapi waktunya sempit, ganti dengan istighfar. Insya Allah akan mewakili semua doa-doa kita. Ya. Ada 10 permasalahan, 100 permasalahan bisa diselesaikan dengan istighfar. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri, ada seorang datang, ya Syekh, tanam-tanaman kami mengering, ladang kami mengering, kayaknya tidak panen nih Syekh. Apa jawab Hasan Al-Basri? Hendaklah kalian beristighfar. Ya, jadi ada orang datang mengadukan sawahnya kekeringan, jawabannya adalah istighfar. Kemudian datang lagi orang yang kedua, ya Syekh, kami sudah puluhan tahun menikah, tapi kami belum memiliki keturunan. Apa jawabannya? Istighfar. Orang ketiga datang, ya Syekh, kami belum pernah mengalami masa sesulit ini. Pekerjaan tidak ada, uang tidak ada. Apa jawab Hasan Al-Basri? Kalian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata istighfar ini merupakan pembuka segala macam kebaikan, dan alangkah indahnya malam-malam Jumat kita, hari-hari Jumat kita adalah berhiaskan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Di dalam Al-Quran surat Nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai Nabi Nuh, katakan kepada umatmu, beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa yang kita lakukan kadang-kadang menjadi penghambat rizki kita. Dosa yang kita lakukan mempersempit urusan kita dan segala macam kesibukan. Tetapi ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, terbuka nur hidayah, nur rahmah, ya. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, yursilis sama alaikum midroro, Allah akan mengirim hujan yang lebat, ya. Wa yumditkum bi amwalin, dan Allah akan menambah harta kalian dari harta yang sudah ada. Wa banina, dan Allah akan adakan anak-anak yang soleh dan solehah. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah adakan kebun-kebun yang berbuah. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan adakan sungai-sungai yang jernih untuk pengairan sawah dan ladang kalian. Yeah. Siapa yang kenal nama Presiden Turki? Siapa? Pak, Presiden Turki siapa? Bu? Erdogan. Ya.
Erdogan ini adalah salah seorang presiden yang mengelola negeri Turki dengan istighfar. Ya, jadi seluruh rakyat Turki diajak kembali Allah meninggalkan kemaksiatan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, segala macam urusan diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Turki menjadi satu-satunya negeri yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Turki Allah karuniakan iklim cuaca yang sangat bagus. Allah berikan sungai-sungai yang jernih yang merupakan objek wisata yang sangat menarik. Kemudian villa-villa berharga triliunan menjadi objek wisata yang sangat menarik, mendatangkan devisa dari luar negeri. Ya. Sehingga Turki menjadi negeri yang makmur karena beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tanggal 20 kemarin, tanggal 20 Agustus, ya, Turki juga berkat negerinya beristighfar kepada Allah, Turki telah diberikan rizki oleh Allah. Di bawah bumi mereka ditemukan 320 miliar barel gas bumi di Laut Hitam, cukup untuk memenuhi kebutuhan 20 sampai 70 tahun. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Jadi negara semakin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di malam-malam Jumat, di hari-hari Jumat kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah, kita diberikan rizki yang cukup, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Nah, kemudian juga selama hari Jumat kita diupayakan menjaga wudhu, Bapak Ibu sekalian. Menjaga wudhu, ya, karena apa? Nanti pada akhir zaman ada wabah yang akan mengenai semua manusia, ya, kecuali orang-orang yang beriman yang memelihara wudhu. Ya. Dan ini sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada wabah yang namanya Covid, ya, melanda seluruh negeri, ya, maka kita jaga wudhu terutama di hari Jumat, ya. Apalagi ketika kita menjaga sikap kita, ya, ketika mau pergi berwudhu, ketika kita mau bekerja berwudhu, di kantor kita menjaga wudhu. Orang-orang yang wudhu dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kemudian amalan yang berikutnya, di waktu hari Jumat, malam Jumat, upayakan kita bertilawah minimal 1 juz. Udah ada yang ngamalin 1 hari 1 juz? Coba yang 1 hari 1 Jumat. Ya. Ibu luar biasa ya Bu ya. Tadi dapat nilai berapa Bu? 100? 130? Iya. Ada ibu yang dapat 130 tadi. Berarti nyaris sempurna ya. Cuman 4 berarti yang tidak dilakukan ya. Ya. Coba Bapak Ibu upayakan kita di hari Jumat menghatamkan Al-Quran 1 juz. Ya. Kalau tidak 1 juz, 100 ayat. Ya. Karena para ulama banyak berpendapat bahwa orang-orang yang bisa membaca Al-Quran 100 ayat 1 hari, kulitnya akan bergetar
dan akan meruqyah seluruh penyakit yang ada di dalam badannya. Ya Allah, subhanallah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadikan ya Al-Qur'an ini sebagai obat, jadikan Al-Qur'an ini sebagai pencegah dari berbagai macam bencana, berbagai macam virus termasuk corona ya. Banyak-banyak membaca Al-Qur'an ya. Kita suruh anak-anak kita suruh suami-suami kita, istri-istri kita agar di saat seperti ini jangan pernah lepas dari Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan senjata bagi orang-orang beriman, merupakan mukjizat yang sangat agung, ketika dibaca akan memberikan syafaat kepada para pembacanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya akan memberkahi kita semua ya. Nah, kemudian upayakan terutama bapak-bapak jangan pernah meninggalkan salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah ketika hari Jumat ya. Man shallal isya'a jama'atan fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat Isya berjamaah maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang salat Isya berjamaah akan dilindungi oleh Allah sampai subuh. Ya. Wa man shalla subha fi jamatin fa huwa fi dhimmatillah. Dan siapa yang salat subuh berjamaah dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk ibu-ibunya gimana? Untuk ibu-ibunya salat tepat waktu ya, karena memang wanita itu salatnya harus tepat waktu ya untuk bersaing dengan suami ya. Idza shallatil mar'ah khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga auratnya, wa ta'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, dakhalat jannata rabbiha, dia wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, masih banyak sekali ya amalan-amalan yang tadi kita diumpankan kepada Bapak Ibu semua ya, agar amalan-amalan ini ya dijadikan barometer buat anak-anak kita. Syukur-syukur ditingkatkan ya. Nah, di sini ada juga amalan hari Jumat, sedekah subuh ya. Sedekah subuh ya. Bagi yang punya duit 10.000 boleh ya. Bagi yang tidak punya duit 2.000 boleh ya. Karena sedekah subuh ini adalah paling cepat balasannya ya. Maka jangan ninggalin sedekah subuh di hari Jumat ya, semampunya ya. Boleh di rumah masukin kotak atau boleh di masjid ya. Pokoknya kalau hari Jumat upayakan kita bisa bersedekah, syukur-syukur bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang habis sholat Jumat ya. Ada ya di sini ya. Di sini ada Jumat berkah ya. Alhamdulillah ya. Berapa bungkus Pak? 250 ya. Itu luar biasa ya, menjadi amalan ya. Sebaik-baik sedekah adalah yang dimakan oleh orang-orang yang beriman. Coba bayangkan, orang habis sholat Jumat, pahalanya sangat besar, mereka sangat bersih dalam kondisi berwudu, ada orang bersedekah, ya, kemudian dimakan oleh dia, itu adalah sedekah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian di hari Jumat juga bapak-bapaknya jangan sampai ketinggalan, ya. Rebut
sop yang pertama, ya. Ya Pak ya. Untuk bapak-bapak rebut sop yang pertama, ya. Kenapa kita harus merebut sop yang pertama? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala soffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada sop yang pertama di sholat jamaah apapun, apalagi ini sholat Jumat, ya. Jadi jangan sampai datangnya pertama tapi milih di belakang yang ada senderannya, jangan, ya. Ambil paling depan, ambil Al-Quran, kemudian kita tilawah Al-Quran. Insya Allah kalau kita datang ke masjid jam 11, insya Allah sampai khotib naik mimbar, kalau yang lancar kita mendapatkan 2 juz insya Allah. Dan itu merupakan keberkahan di dalam bulan, di dalam hari Jumat. Nah kemudian berdoa antara azan dan iqamat, ya. Ad-du'a'u bainal azani wal iqamati. Doa antara azan dan iqamat la turaddu, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat, ya. Lihat, jawab, ya, jawab azannya sang muadzin. Kemudian ketika selesai, berdoalah sepuasnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai qomat, ya. Kemudian nanti ada lagi doa antara 2 khutbah, ya. Banyak sekali peluang-peluang yang Allah berikan ketika hari Jumat, ya, terutama untuk bapak-bapaknya. Nah, kemudian yang banyak lupa adalah di hari Jumat sore, ya. Itu adalah doa yang paling makbul menjelang maghrib di hari Jumat, ya. Nah ini di sini di nomor 30, berzikir, beristighfar dan berdoa menjelang maghrib. Itu adalah saat yang paling istimewa di hari Jumat, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana hari Jumatmu kemarin, ya. Mudah-mudahan ini merupakan motivasi buat kita semua, ya, agar kita membiasakan diri untuk mencatat seluruh amalan supaya kita istiqomah, ya. Ya, jangan hari ini amalin, besok enggak, ya. Maka kita biasanya di rumah ditempel kayak gini Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian kita namain anak-anak, ya, ayo kita beramal bareng-bareng. Nanti yang paling banyak dikasih hadiah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Dan silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, silahkan. Waalaikumsalam. Yang mana Bu? Ya. 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 Waalaikumsalam. Ya. Ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, ya. 2 rakaat qobliyah
subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Rasulullah ketika ketinggalan qobliyah subuh, ya, maka Rasulullah mengqadha setelah sholat subuh, ya Pak ya. Itu yang bisa diqadha, ya. Jadi yang bisa diqadha adalah qobliyah subuh, ya. Saking pentingnya, siapa yang belum mendapatkan qobliyah subuh, maka kerjakan setelah sholat subuh, tapi jangan terlalu mepet, ya. Selisihkan 10 menit, ya, atau 20 menit, ya, sampai terbit matahari, ya. Seperti itu Rasulullah. Nah, kemudian qobliyah duhur juga begitu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saking sibuknya, kemudian Rasulullah belum sempat qobliyah duhur, maka Rasulullah menggantinya setelah ba'diyah duhur. Ya Pak ya. Nah, kemudian juga ba'diyah duhur bisa diqadha. Rasulullah pernah melakukannya. Kapan Rasulullah SAW melakukan qadha ba'diyah duhur? Rasulullah sedang sholat, kemudian kedatangan kiriman harta sangat banyak sehingga menyibukkan Rasulullah untuk membagi, sehingga Rasulullah kemudian lupa dengan ba'diyah duhur. Kemudian setelah sholat asar Rasulullah sholat 2 rakaat, ya, sehingga istri Rasulullah, apakah ada perintah sholat lagi ya Rasul? Tidak, tadi saya sangat sibuk sehingga nggak sempet ba'diyah duhur, ya Pak ya. Itu yang boleh diqadha Pak. Yang kalau yang lainnya saya nggak tahu, tapi kalau qobliyah subuh boleh diqadha, qobliyah duhur boleh diqadha, ba'diyah duhur boleh diqadha, ya Pak ya. Ya. Ada lagi? Silakan. Oh, ini ada dari ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah membaca surat Al-Kahfi hanya separoh di waktu maghrib, terus separohnya di waktu subuh? Boleh dicicil, ya, boleh dicicil, ya. Itu kan ada 100 ayat, ya. Ibu cicil tuh, habis duhur 20, ya kan? Habis asar 20. Boleh ya Bu ya? Bagus, ya. Ya, kalau nggak biasa ngaji berat itu 5 lembar, ya, surat Al-Kahfi, ya. Pertanyaannya, apakah wudhu di siang hari saat berpuasa, ya, entah sunnah atau wajib, harus meninggalkan salah satu rukun wudhu seperti berkumur-kumur, membasuh hidung, dikhawatirkan akan membuat nggak sah puasanya. Kumur-kumur bukan rukun ya Bu ya, sunnah, ya. Jadi antara sunnah dan makruh, ya, mendingan ambil nggak usah kumur-kumur, ya, takut ketelen, ya, lagi siang-siang, ya kan, airnya dingin, kumur-kumur ntar ditelan lagi, ya kan, ya, sebaiknya nggak usah kumur-kumur kalau lagi berpuasa, ya. Ya, bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Ibu? Boleh Pak, itu ada lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi kalimat perkataannya selalu keras kepada sesama, lalu dari mana kita melihat bekas kesolehannya? Oh iya, ya. Ada nggak ya di sini ya? Sholatnya rajin, ya. Ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi orangnya suka menyakiti hati, ya, seperti itu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama sahabatnya Rasul, ya, inna fulanatan, ya Rasul, ada seorang wanita, taqumul lail, setiap malam sholat tahajud, wa tasumun nahar, Senin Kemisnya puasa.
waf'al, dan dia banyak beramal. Wa tasaddaq, dia banyak bersedekah. Ya. Tetapi ya Rasul, dia suka menyakiti hati tetangga dengan lisannya. Tu'dhi jironaka bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti hati tetangganya ya Allah dengan lisannya. Mirip nih kayak gini, baca Qur'annya rajin apa, tapi suka menyakiti hati. La khaira fiha. Tidak ada kebaikannya orang itu. Hiya min ahlin nar, dia calon penghuni neraka. Ya Allah. Jadi ternyata hak antara kita dengan orang lain, ya, kalau dosa kita kepada Allah agak lebih ini, ya, Allah siap kapan saja. Ya, tapi kalau kita, ya, berarti Rasul dilaporin begitu. Ada orang begini ya Rasul, wanita banyak, tapi lisannya suka menyakiti orang. Tidak ada kebaikannya apa-apa. Bahkan bisa jadi bacaan Al-Qur'annya dipindahkan kepada orang yang dia sakiti. Ya, ya Allah, makanya hati-hati, ya. Ya Bu, ya, seperti itu. Nah, dari mana kita melihat bekas-bekas kebaikannya, ya? Kepada orang-orang seperti ini harus diadakan pendekatan, ya. Sering diajak ke majelis taklim, masih banyak, ya, masih banyak, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, ya, ngaji rajin, sholat rajin, tapi masih banyak berghibah, masih banyak melontarkan kata-kata kasar.